Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Kesyadasani, kelas 105 dari SMAN 2 Tambun Selatan. Di kesempatan kali ini, saya akan mengkaji ulang buku cerita yang saya baca. Dengan judul Peladang yang Loba, karya Jauh Hari Balik, yang diterbitkan di Ipusnas dan Gramedia. Cetakan pertamanya dicetak pada tahun 2019, sebanyak 32 halaman. Subjeknya termasuk cerita pendek. Peladang yang Loba adalah cerita rakyat yang diadaptasi menjadi bacaan ringan, namun syarat pesan moral. Buku ini mengisahkan hubungan antara manusia dengan seekor tikus dengan alur yang sederhana namun menyentuh. Tema utamanya adalah keserakahan, balas budi, dan akibat dari perbuatan buruk. Pesan moral disampaikan melalui kisah yang singkat dan padat. Isi dan sinopsis. Cerita ini dimulai dengan Pak Amri, seorang peladang sederhana yang suatu hari menyelamatkan seekor tikus dari sergapan elang. Tikus itu dirawat hingga sembuh, lalu diberi nama Tiki. Hubungan mereka menjadi dekat. Suatu hari, Tiki membawa sebutir padi berwarna kuning keemasan yang ternyata adalah emas. Sejak itu, Tiki rutin membawa emas setiap hari, hingga membuat Pak Amri menjadi kaya. Namun, keserakahan mulai menguasai hati Pak Amri. Ia mengetahui bahwa emas itu berasal dari tempat yang dijaga oleh kelompok perampok Kunang Panco. Alih-alih bersyukur, Pak Amri malah menyiksa tikus-tikus lain dengan harapan mereka akan membawa emas seperti Tiki. Tindakan ini malah membuat Kuso dan kawan-kawannya sesama tikus marah. Mereka membalas Pak Amri dengan membakar rumah Pak Amri sehingga ia kembali menjadi miskin. Meski begitu, Tiki masih senantiasa membawakan emas setiap hari. Puncak ceritanya terjadi ketika Pak Amri mengikuti Tiki ke sumber emas. Saat ia kebingungan mengambil emas, Kunang Panco malah datang dan menangkapnya. Tiki yang diminta bantuan tidak mau menolong, karena sudah menyadari bahwa keserakahan Pak Amri sudah keterlaluan. Akhirnya, Pak Amri dihukum mati oleh Kunang Panco, sedangkan Tiki memilih hidup bebas dengan teman-temannya. Kunang Panco sendiri akhirnya tertangkap oleh polisi. Analisis dan pesan moral. Cerita ini mengandung pesan moral yang kuat, yaitu keserakahan hanya akan membawa celaka, sementara kebaikan akan mendatangkan balasan yang positif. Tokoh Pak Amri merepresentasikan transformasi dari sosok yang dermawan menjadi pribadi yang rakus. Tiki melambangkan kesetiaan, balas budi, dan kebijaksanaan. Cerita ini menyinggung prinsip tabur tuai, bahwa setiap perbuatan akan berbalik kepada pelakunya, baik atau buruk. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, pesan moral yang jelas. Pesan moral di buku ini mudah dipahami pembaca dari berbagai usia. Yang kedua, bahasanya sederhana. Bahasanya cocok untuk pembelajaran membaca dan tugas sekolah. Yang ketiga adalah alur yang singkat dan fokus. Buku ini dapat dibaca dalam sekali duduk. Yang keempat, kuat secara tematik, mengangkat nilai balas budi dan bahayanya keserakahan. Kekurangan dari buku ini yang pertama adalah pengembangan karakternya terbatas. Tokoh-tokoh lain selain Pak Amri dan Tiki kurang dieksplorasi. Yang kedua, cenderung moralistik. Pesan disampaikan secara langsung tanpa banyak subletitas. Yang ketiga adalah konfliknya cepat selesai. Beberapa pembaca mungkin menginginkan alur yang lebih kompleks. Yang keempat, minimnya latar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Peladang yang Loba adalah bacaan ringan yang syarat pesan moral. Meski alurnya sederhana dan karakternya terbatas, kekuatan cerita ini ada pada kesan moral yang meninggalkan bekas di benak pembaca. Bagi guru dan siswa, buku ini bisa menjadi pintu masuk diskusi tentang etika, konsekuensi, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.